Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas kelompok kami dalam mata kuliah manajemen database. Presentasi ini akan membahas materi pertemuan ke-8, yaitu mengevaluasi keamanan dan privasi data akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Mardia. Saya akan membahas materi pertama mengenai definisi dari keamanan dan privasi data akuntansi. Apa itu keamanan dan privasi data akuntansi? Keamanan data akuntansi adalah upaya teknis untuk melindungi data akuntansi supaya tidak diakses, dirubah, atau dihapus secara tidak sah. Privasi data akuntansi fokus pada pengaturan penggunaan data akuntansi, sehingga informasi yang sensitif itu tidak disalahgunakan dan aksesnya terhadap data tersebut dibatasi sesuai kebutuhan dan juga regulasi. Privasi mencakup hak atas kerahasiaan dan juga pengendalian siapa yang boleh melihat atau menyebarkan data. Berikutnya ada tujuan evaluasi keamanan dan juga privasi. Evaluasi keamanan dan juga privasi ini merupakan langkah yang penting untuk menjaga integritas data dan juga kepercayaan pengguna. Di sini terdapat 3 tujuan utama yang perlu dipahami. Pertama adalah mendeteksi dan juga mengevaluasi kerentanan sistem. Ini berarti secara aktif mencari celah atau potensi risiko dalam sistem database, baik dari sisi teknis kayak enskripsinya yang lemah, maupun sisi prosedural seperti akses yang tidak terkontrol. Nah, tujuannya supaya kita bisa melakukan perbaikan sebelum kerentanan tersebut itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada memastikan kebijakan dan juga prosedur keamanan efektif. Evaluasi ini tuh membantu kita menilai apakah aturan dan juga SOP yang sudah diterapkan itu benar-benar bekerja. Misalnya, apakah autentikasi 2 faktor sudah dijalankan dengan konsisten atau apakah backup data dilakukan secara berkala dan aman. Nah, kalau ternyata ada kebijakan yang tidak efektif, ini bisa segera direvisi atau diperbaiki. Berikutnya ada menjamin pengguna merasa aman dan juga menjaga keamanan dan privasi data. Kepercayaan pengguna merupakan aset yang penting. Ketika mereka tahu bahwa data pribadinya itu dijaga dengan baik, tidak bocor, tidak disalahgunakan, maka mereka akan lebih nyaman menggunakan sistem. Nah, evaluasi ini memastikan bahwa aspek privasi tidak hanya dijaga secara teknis tapi juga dirasakan oleh pengguna. Berikutnya yaitu ancaman data akuntansi. Di dalam era digital seperti sekarang ini, data akuntansi itu menjadi aset yang sangat berharga, sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman. Nah, di sini terdapat 4 jenis ancaman utama yang perlu diperhatikan. Pertama, ada kesalahan manusia. Ini adalah ancaman yang paling umum dan juga sering terjadi tanpa disengaja. Misalnya seperti salah input angka, lupa nyimpan data, atau keliru dalam menghapus file. Jadi meskipun terdengar sepele, kesalahan manusia itu bisa berdampak besar terhadap akurasi laporan keuangan dan juga pengambilan keputusan. Yang berikutnya ada serangan cyber, ada virus, malware, phishing. Ancaman ini tuh berasal dari pihak eksternal yang mencoba untuk menembus sistem untuk mencuri, merusak, atau menenkripsi data. Teknik yang digunakan itu bisa berupa virus, malware, ransomware, atau phishing. Jika tidak ditangani dengan sistem keamanan yang kuat, data akuntansi bisa hilang atau jatuh ke tangan yang salah. Yang ketiga, ada penyalahgunaan akses internal. Nah, ancaman ini datang dari dalam organisasi, biasanya oleh individu yang memiliki hak akses ke sistem. Jadi misalnya pegawai yang menyalahgunakan data untuk kepentingan pribadi atau mengubah informasi tanpa izin. Ini menunjukkan pentingnya kontrol akses dan juga audit internal yang ketat. Yang terakhir ada kebocoran data pelanggan atau perusahaan. Ketika data akuntansi yang bersifat rahasia tersebar tanpa izin, baik karena kelalaian ataupun tidak sengaja, maka reputasi perusahaan bisa tercoreng. Kebocoran ini bisa terjadi lewat email yang tidak terenskripsi, perangkat yang hilang, atau sistem yang nggak dilindungi dengan keamanan yang baik. Berikutnya ada strategi dalam mitigasi data akuntansi. Nah, setelah memahami berbagai ancaman yang dapat terjadi terhadap data akuntansi, berikutnya yaitu menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Di sini terdapat 4 strategi utama yang bisa diterapkan. Pertama, ada pengendalian akses, ada enkripsi data, ada firewall dan antivirus, dan ada backup dan recovery data. Untuk selengkapnya dijabarkan oleh rekan saya yang berikutnya. Melanjutkan penjelasan mengenai beberapa mitigasi data akuntansi. Yang pertama, pengendalian akses kontrol, yaitu membatasi siapa saja yang dapat mengakses,
data akuntansi berdasarkan otorisasi dan tanggung jawab. Adapun jenis-jenis kontrol akses yang pertama, authentication, verifikasi identitas pengguna. Yang kedua, authorization, pemberian hak akses sesuai jabatan. Dan yang ketiga, audit trail, rekam jejak aktivitas pengguna. Kedua, inskripsi data adalah proses mengubah data menjadi bentuk kode yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Adapun jenis-jenis inskripsi data terlihat pada gambar asymmetric encryption dan symmetric encryption. Ketiga, firewall dan antivirus. Firewall berfungsi untuk menyaring lalu lintas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke sistem. Sedangkan antivirus berfungsi untuk mendeteksi serta menghapus malware yang dapat merusak data akuntansi. Keduanya menjaga keamanan jaringan serta integritas data perusahaan. Keempat, backup dan recovery data. Backup adalah proses menyalin dan menyimpan salinan data ke lokasi lain. Sedangkan recovery adalah proses memulihkan data dan sistem akuntansi ke kondisi semula. Adapun metode keamanan dan privasi data akuntansi. Pertama, audit keamanan database dengan melakukan pemeriksaan sistem database secara menyeluruh, termasuk kontrol panel, konfigurasi, dan riwayat aktivitas pengguna. 2. Uji penetrasi, melakukan simulasi serangan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang ada. Ketiga, analisis resiko, menilai potensi resiko yang dapat mengancam keamanan data dan dampak terhadap sistem. Keempat, monitoring dan logging, memantau aktivitas sistem secara real-time dan mencatat log untuk analisa dan deteksi aktivitas yang mencurigakan. Dan terakhir, kebijakan keamanan, memastikan kebijakan keamanan dan privasi yang diterapkan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait fokus utama terhadap data akuntansi dalam prinsip keamanan. Tadi yang pertama adalah ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjaga keandalan akuntansi tetap lengkap, akurat, dan tidak dimodifikasi tanpa otorisasi. Contohnya, audit trail otomatis, yaitu dengan pisahkan peran dan tanggung jawab. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, yaitu memastikan data dan sistem akuntansi dapat diakses tepat waktu oleh pihak berwenang saat dibutuhkan. Contohnya itu Disaster Recovery Plan atau DRP dan cloud dengan SLA tinggi. Kemudian materi selanjutnya adalah prinsip privacy. Nah, di dalam prinsip privacy ini yang pertama ada keterbukaan dan transparansi, yaitu di mana perusahaan atau organisasi wajib untuk menerapkan sikap keterbukaan dalam setiap proses pengumpulan, pemanfaatan, serta pengelolaan data akuntansi yang memuat informasi pribadi dengan penyampaian informasi yang jelas, jujur, dan dapat diakses oleh pihak terkait. Yang kedua adalah pemrosesan yang etis dan proporsional. Artinya, proses data pribadi dalam akuntansi harus dilaksanakan secara etis, adil, dan proporsional. Dengan mempertimbangkan tujuan yang sah serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Pada saat kegiatan dalam sistem akuntansi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, serta standar nasional maupun internasional yang berlaku, dan pedoman etika secara sah, bertanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, regulasi keamanan cyber. Nah, contohnya regulasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi serangan cyber di luar negeri. Yang pertama ada GDPR. Nah, ini adalah regulasi dari Uni Eropa yang bertujuan untuk melindungi data privasi warga negara Uni Eropa. GDPR ini termasuk dalam perlindungan data pribadi dan pelaporan pelanggaran data. Contoh yang kedua ada Sarbanes-Oxley Act atau disingkat SOX. Nah, ini adalah undang-undang yang ada di Amerika Serikat
yang mengatur terkait praktek keuangan perusahaan publik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kemudian kesimpulannya adalah keamanan dan privasi data akuntansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan informasi keuangan perusahaan. Evaluasi terhadap keamanan dan privasi data bertujuan untuk melindungi data akuntansi dari ancaman seperti akses yang tidak sah, pencurian data, manipulasi, dan kerusakan sistem. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan pengendalian internal, penggunaan teknologi seperti enkripsi dan firewall, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Dengan sistem keamanan yang baik, perusahaan dapat menjaga keakuratan, integritas, dan kerahasiaan data akuntansi, serta membangun kepercayaan dan pemangku kepentingan. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan keamanan tetap efektif menghadapi ancaman yang terus berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.